Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran sejarah peminatan. Setelah Ibu berikan tugas untuk membuat PowerPoint dan video presentasi mengenai abad pertengahan, Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, abad pencerahan dan revolusi industri. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Berikut pemikiran-pemikirannya yang akhirnya nanti akan melahirkan sebuah reformasi yang nanti akan berpengaruh bagi seluruh dunia. Jadi kenapa kita mempelajari materi ini? Karena materi ini merupakan dasar-dasar pemikiran bagaimana nanti dunia akan berubah. Nah, di sini kalian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu tadi reformasi gereja, abad pencerahan dan sebagainya. Kemudian juga kalian bisa memahami pemikiran-pemikirannya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan apa pengaruhnya peristiwa-peristiwa tersebut bagi dunia, terutama di Indonesia. Nah, di sini kalian sudah dibagi per kelompok. Ibu sudah melihat PPT-nya. Sebagian PPT-nya sudah bagus, mudah dimengerti. Ibu harap itu merupakan hasil dari kerja kelompok kalian, dan kalian bisa memahami apa yang telah kalian buat, gitu. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas mengenai abad pertengahan yang dibuat oleh kelompok 1. Oke? Nah, kita masuk kepada penjelasan abad pertengahan. Nah, pasti kalian setelah Ibu berikan tugas ini, kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud abad pertengahan? Kenapa sih disebut abad pertengahan? Dan kenapa sih abad pertengahan pula disebut sebagai abad kegelapan? Nah, jadi seperti PowerPoint yang sudah kalian buat dan sudah kalian jelaskan, ini Ibu review kembali bahwa yang namanya istilah abad pertengahan itu merujuk pada masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan mulainya masa Renaissance pada abad ke-16 di Eropa. Nah, kalau abad ke-16 itu berarti tahunnya mundur satu angka, yaitu kalau di tahun menjadi tahun 1500 Masehi, ya. Jadi kalau misalkan disebut sebagai abad ke-16, berarti kalau kita tahunkan itu adalah tahun 1500, gitu. Kayak misalkan sekarang kita abad ke-21, berarti maksudnya adalah tahun 2000-an, gitu ya. Ini konsep tentang penyebutan nama abad. Nah, abad pertengahan itu dibagi menjadi dua, itu ada zaman kuno dan ada zaman modern. Jadi kalau zaman kuno itu maksudnya masa sebelum abad pertengahan, dan zaman modern itu masa setelah abad pertengahan. Nah, abad pertengahan sendiri itu adalah periode ketika dominasi gereja begitu kuat mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat di Eropa. Jadi kehidupan pada masa abad pertengahan di Eropa semuanya itu diatur oleh kaum gereja. Jadi semua diatur oleh tokoh agama, mau itu urusan pemerintah, sosial, dan semuanya itu diatur oleh gereja. Ibarat kata gini, kalau kita seorang muslim, semua itu kehidupan kita di Indonesia diatur semua oleh kiai atau oleh ustadz, gitu. Jadi presiden, anggota DPR, bupati, semuanya itu diatur oleh kiai, ibarat kata gitu. Nah, pada masa abad pertengahan ini di Eropa itu seluruhnya diatur oleh gereja, gitu. Jadi ada antara sistem pemerintahan dengan sistem agama itu menjadi satu. Nah, kenapa bisa disebut sebagai abad kegelapan, Bu, masa abad pertengahan ini? Karena pada masa abad pertengahan di Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan,
baik dalam bidang budaya, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Jadi pada masa abad ke-8 itu stuck, tidak ada perkembangan apapun. Kehidupannya seperti itu saja selama hampir sekitar 2000 atau 1000 tahun. Gitu. Nah, hal inilah yang membuat akhirnya para tokoh nantinya akan membuat suatu perubahan. Nah, pada masa ini kenapa disebut tidak mengalami perkembangan? Karena sebelumnya ketika masa Kekaisaran Romawi dan Yunani kuno, kehidupan masyarakat itu berkembang pesat. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10, kalian pelajari tentang peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno. Nah, peradaban-peradaban tersebut banyak menghasilkan ilmu dan teknologi yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Nah, itu yang kelas 10 yang kalian pelajari. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana masyarakat berkembang begitu pesat. Ilmu pengetahuannya berkembang begitu pesat. Nah, ketika masuk abad pertengahan sekitar 1000 sampai 2000 tahun lamanya di Eropa itu tidak mengalami perkembangan apapun. Jadi kehidupannya begitu aja karena semua didominasi oleh gereja. Kenapa bisa didominasi oleh gereja? Mereka para uksu, para pastor, semuanya itu mereka memanfaatkan yang namanya kekuasaan mereka, gitu. Ntar kita lanjutin lagi ya di slide berikutnya. Nah, ntar ibu lanjut lagi. Terus dominasi gereja itu menempatkan kaum klerus, baik pastor, uksup, dan paus memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, jadi selain menjadi pemimpin tertinggi di agama, paus bahkan menjadi atasan langsung dari Kaisaran Romawi. Hubungan kekuasaan dimiliki oleh gereja, raja, dan kaum bangsawan membuat sistem feodalisme itu berkembang. Nah, jadi misalnya, contoh kekuasaan William II dari Normandia, Prancis bagian utara, seluruh tanah di Inggris ditetapkan menjadi milik raja. Oleh raja, area tanah yang luas diberikan kepada para bangsawan. Selanjutnya, bangsawan membaginya kepada ksatria dan petani-petani yang menggarap. Imbalannya, bangsawan tersebut selama jangka waktu tertentu memberikan hadiah seperti upeti, pajak kepada raja. Gitu. Jadi pada masa abad pertengahan ini nanti akan muncul adanya yang namanya sistem manor. Gitu. Nah, masih pada materi abad pertengahan. Nanti di abad pertengahan seperti yang sudah dijelaskan pada sama ibu sebelumnya, bahwa nanti ada pengaruhnya, yaitu munculnya sistem feodalisme. Nah, jadi feodalisme itu cenderung kepada penguasaan suatu tanah. Jadi ada tuan tanah, nanti ada petani yang menggarapnya, gitu. Jadi feodalisme dalam arti ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, khususnya yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Jadi semuanya itu kekuasaan politiknya berada di gereja, dia paling tinggi, yang paling dominan, yang mempengaruhi cara hidup, tatanan sosial dan ekonomi sampai ke pelosok Eropa. Sedangkan para petani itu diorganisasikan dalam sistem manor. Nah, apa sih Bu ciri-ciri dari sistem manor? Sistem manor itu tuan tanahnya dapat memiliki tanah yang mencakup beberapa desa. Kemudian petani mendapatkan jatah dari tuan tanah. Nanti tuan tanah mendapatkan sebagian hasil produksi pertanian, uang atau jasa tertentu. Sedangkan para petani mendapat hak perlindungan keamanan. Nah, terus di wilayah yang dikuasai oleh tuan tanah terdapat pengadilan administrasi untuk mengatur kalau misalkan
ada pengolahan lahan, pembayaran pajak dan lain sebagainya. Terus tuan tanah menjadi penanggung jawab terjaminnya stabilitas dan ketertiban di dalam wilayah kekuasaannya. Tuan tanah tinggal di kastil yang dilengkapi benteng untuk melindungi diri mereka dari serangan musuh. Kastil pertama dibangun di Prancis pada abad ke-9. Nah, bisa kalian lihat nanti di slide PowerPoint-nya. Di situ ada gambar kastil, salah satu contoh dari gambar kastil Bodiam di Inggris yang dibangun pada abad ke-14. Jadi ini juga dilengkapi dengan benteng sebagai simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Nah, dalam hal ini tentang sistem manor, kita simpulkan bagaimana kehidupan rakyat atau masyarakat pada masa abad pertengahan. Yang pertama, nasib mereka itu bergantung kepada tuan-tuan tanah. Kedua, sebagian besar penduduk desa adalah petani yang bekerja kepada tuan tanah dengan imbalan tempat tinggal dan perlindungan. Jadi ibarat kata mereka tuh nggak megang uang banyak karena semua hasilnya itu disetorkan sama tuan tanah. Sebagai imbalan baliknya mereka itu mendapat tempat tinggal dan hak perlindungan. Terus selanjutnya ketiga, petani menghabiskan sepanjang hidup mereka di desa yang sama, jarang berpergian jauh sehingga nyaris tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Nah, hal ini yang menjadi suatu kemunduran pada abad pertengahan yang makanya disebut abad ke-8. Jadi para masyarakatnya pada saat itu mereka tidak bergaul, mereka tidak bersosialisasi dengan siapapun. Kalau misalkan kayak kalian tinggal di Cikoneng, nah kalian stuck tuh tinggal di Cikoneng dengan masyarakat yang itu-itu saja. Kalian tidak bisa berkenalan dengan masyarakat di luar kampung Cikoneng gitu. Jadi cuma tok di kampung situ aja gitu. Nah, kemudian keperluan petani seperti makanan, pakaian, peralatan dibuat dalam institusi manor sendiri atau dikenal dengan istilah ekonomi subsisten. Terakhir, tidak ada hubungan dagang dengan dunia luar. Perdagangan dilakukan di antara sesama rumah tangga dan satu wilayah manor dengan sistem barter. Nah, kehidupan seperti ini, sosial seperti ini, kegiatan ekonomi ini hampir sama seperti ketika masa praaksara, ketika manusia purba sedang hidup. Jadi makanya kenapa bisa dibilang sebagai abad ke-8. Sebelumnya ketika kehidupan kekaisaran Romawi kuno dan Yunani kuno, kalian bisa lihat kan bagaimana para ilmuwan menemukan penemuan-penemuan yang baru seperti matematika, cara menghitung siang dan malam dan lain sebagainya, cara menentukan siang dan malam dan lain sebagainya. Nah, kehidupan masyarakatnya bisa berinteraksi dengan dunia luar, tapi ketika abad pertengahan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dengan siapapun. Perdagangan hanya pada sistem manornya hanya ada di kampung situ saja. Mereka tidak bisa dengan dunia luar. Jadi benar-benar pada abad pertengahan itu tidak ada perkembangan apapun. Istilahnya sama seperti hal yang kita alami sekarang ketika terjadi adanya virus, kita harus di rumah aja. Nah, baru beberapa bulan di rumah aja kita sudah bosan, sudah sulit untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Kadang juga pemikiran kita terbelenggu, kalian tidak bisa sekolah ke luar, tidak bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman seperti biasanya saja. Kalian sudah bosan masih dalam hitungan bulan. Nah, ini apalagi ketika masa abad pertengahan itu hampir sekian ribu tahun lamanya mereka tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi kebayang bagaimana terpuruknya Eropa pada saat itu, yang berbeda dengan sekarang yang kondisinya sudah sangat maju sekali dan kita yang tertinggal gitu. Nanti keadaan abad pertengahan ini yang akhirnya akan mendorong pemikiran-pemikiran dari para tokoh yang akhirnya nanti memunculkan gerakan-gerakan baru, seperti nanti ada reformasi gereja, ada abad pencerahan, kemudian nanti akan muncullah revolusi industri yang nantinya akan berpengaruh bagi Indonesia. Nah, kalau kalian bertanya pada saat ini ketika abad pertengahan Indonesia sedang apa? Pada saat ini Indonesia itu dalam kondisi keadaan sedang dipimpin oleh para kesultanan Islam. Ya, jadi pada saat ini masih berkembangnya kesultanan Islam di Indonesia. Karena nanti ketika
tahun 1600 atau abad ke-17, 1602 nanti baru VOC mulai datang ke Indonesia gitu. Jadi kalau sekarang sekitar pada mereka masih abad pertengahan, kita itu pada lagi masa kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam. Nah, itulah kondisi Indonesia pada saat itu. Kalau di Eropa sedang tertinggal jauh. Makanya kenapa peradaban Islam pada masa itu memang lebih unggul dan lebih berkembang pesat ketimbang di Eropa. Dan penemuan-penemuan pun sebenarnya banyak dilakukan oleh ilmuwan Islam. Oke, kita masuk kepada kesimpulan mengenai abad pertengahan. Karena abad pertengahan ini merupakan dasar awal kalian akan mempelajari peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Jadi, abad pertengahan itu adalah periode ketika dominasi gereja begitu kuat mengatur setiap urusan kehidupan masyarakat Eropa. Pada masa abad pertengahan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya tidak diberikan tempat di kehidupan masyarakat Eropa. Abad pertengahan dikontrol penuh oleh gereja, makanya disebut sebagai abad ke-8. Kemudian, selanjutnya muncullah gerakan-gerakan pembaruan di berbagai bidang. Gerakan pembaruan di bidang tersebut yaitu ilmu pengetahuan, dikenal dengan Renaissance. Nah, salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu adalah penggunaan teleskop untuk melihat bintang yang masih bertahan hingga kini. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan tersebut memicu tumbuhnya pandangan dan praktik merkantilisme. Merkantilisme nanti akan dijelaskan pada bab materi selanjutnya. Intinya merkantilisme itu adalah mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya. Adapun gerakan yang di bidang teologi dikenal dengan reformasi gereja. Jadi berbagai kemajuan tersebut membuat Eropa masuk kepada abad pencerahan atau Aufklärung yang akhirnya memicu terjadinya revolusi industri gitu. Jadi intinya abad pertengahan itu adalah kondisi masyarakat yang semuanya didominasi oleh gereja. Pada masyarakat pada zaman abad ke-8, kehidupan mereka itu tujuannya adalah akhirat karena didominasi oleh gereja ya. Jadi nanti tokoh-tokoh gereja seperti pastor, uksup, klerus, mereka bilang bahwa tujuan hidup kalian itu yang paling penting adalah akhirat gitu. Yang namanya dunia itu tidak penting gitu. Jadi tujuan mereka itu untuk hidup adalah untuk mencapai akhirat, untuk mencapai kedamaian nanti di akhirat nanti gitu. Makanya mereka berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan keagamaan. Nah, di situ nanti pada masa akan dibahas di reformasi gereja, para klerus, uksup, pastor itu nanti akan melakukan penyalahgunaan jabatan mereka. Mereka nanti membuat surat indulgensi, surat penebusan dosa yang surat penebusan dosa itu sebenarnya sesuatu hal yang sakral untuk para penganut Katolik, tapi diperjualbelikan oleh para pastor, uksup, klerus gitu. Mereka perjualbelikan dengan uang gitu. Jadi setiap orang bisa menebus dosanya dengan selembar kertas surat indulgensi tadi, mereka bayar. Nah, padahal seharusnya ajaran yang benar itu tidak seperti itu gitu. Nah, pada masyarakat abad pertengahan itu tadi mereka tidak memikirkan dunia, yang paling penting adalah akhirat. Makanya kehidupan mereka pun tadi karena diatur oleh sistem manor, mereka tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Mereka hanya berkomunikasi dengan kampung mereka, sekampung itu saja. Berjual beli barang pun sama. Jadi sangat tertutup dan akhirnya mengalami kemunduran. Nah, inilah kondisi yang nantinya akan melahirkan atau melatar belakangi berbagai peristiwa-peristiwa lainnya yang akan kalian pelajari pada bab-bab selanjutnya dan akan ibu jelaskan pada bab-bab selanjutnya gitu ya. Sampai sini ngerti? Kalau tidak ada yang mengerti, silahkan kalian bertanya langsung melalui Google Classroom juga boleh. Kalian bertanya langsung sama ibu, mana
materi abad pertengahan yang belum kalian mengerti, ya. Oke, silahkan tulis pertanyaannya, nanti akan ibu bahas masing-masing. Selanjutnya setelah ini nanti akan ada tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.